Halo guys, berjumpa kembali bersama Adi di sini ya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ya, saya harap semoga keadaan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan walafiat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas video tentang pelayanan driver ojek online yang ada di kota Palembang ya. Namun pembahasan kali ini saya akan coba membahas dari sudut pandang sebagai customer ya. Nah, pernah itu ada cerita dari beberapa customer untuk layanan driver ojek online ya. Sebagai contohnya, customer melakukan pemesanan makanan ya melalui aplikasi, lalu ada driver ojek online yang menerima pesanan tersebut ya. Nah, ini kan pesanannya otomatis sudah masuk ke resto dan udah masuk juga ke aplikasi driver ya. Nah, di sini pembahasannya pada saat melakukan pemesanan makanan itu kan customer itu kan terkadang mau minta antar makanan itu langsung ke depan pintu ya. Nah, ini kan terkadang ada beberapa driver gitu yang nggak mau driver sambil naik ke atas itu. Sebagai contohnya, lokasi customer itu kan ada di kosan ya, di lantai 3 atau lantai 4 gitu kan. Atau di sebuah apartemen yang cukup tinggi gitu kan. Di sini kan customer sempat bilang gitu, "Bang atau Pak, bisa tolong diantarin sampai ke depan pintu kamar atau enggak?" gitu kan. Soalnya saya lagi ada kerjaan ataupun lagi uh, nidurin anak gitu kan. Nah, di sini kan drivernya juga kadang jawab kayak gini ya, "Maaf Bu, saya nggak bisa naik ke atas gitu kan dengan alasan ini ini itu kan." Nah, dari sisi customer sih ya pelayanan tersebut dinilai kurang ya, kurang ramah gitu kan terhadap customer gitu kan. Soalnya kenapa ya? Tadi kan customer mau minta tolong, minta diantarin sampai ke atas gitu kan, tapi si drivernya juga nggak mau gitu kan. Mungkin dengan alasan capek lah atau gimana gitu kan karena udah jauh-jauh tiba-tiba disuruh naik ke atas. Dan coba gini aja lo pikir lo bang ya. Coba kalau kalian para driver itu mau menurutin sedikit aja ego dari customer gitu kan, mau menuruti permintaan dari customer, naik ke atas gitu kan nggak ada ruginya gitu kan, malah ada untungnya gitu kan. Untungnya apa gitu? Dari customer itu kan pasti ataupun memang tidak semua customer gitu ya yang bersifat loyal gitu kan terhadap drivernya gitu kan. Loyal di sini maksudnya pengertian gitu kan sama drivernya gitu. Ada beberapa customer juga yang mungkin memberi tips tambahan atau ya sekedar uang terima kasih gitu kan karena udah diantarin ke atas, tapi si drivernya malah berpikir yang eh, pendek gitu kan. Berpikir pendek maksudnya, ah ngapain gua capek-capek ke atas, toh ongkosnya juga nggak seberapa. Nah, situ pikiran para driver salah gitu kan. Ya berikan aja pelayanan yang terbaik yang menurut kita bisa kita lakuin gitu kan. Jangan berpikiran bodoh gitu kan. Berpikiran bodoh ataupun berpikiran pendek gitu kan. Nah, kita bekerja sesuai memang prosedur ya, tapi diusahakan itu kalau misalnya ada permintaan customer yang masih bisa kita sanggupin ya, toh nanti ada timbal baliknya juga gitu. Jangan takut nggak ada balasan ataupun apa gitu kan, saling pengertian aja memang tadi itunya. Itu dari segi makanan ya contohnya. Lalu untuk layanan yang lain ya juga ada juga cerita tentang layanan antar penumpang ya. Nah, di sini ada beberapa driver gitu kan. Contohnya itu kalau customernya pesan layanan antar penumpang. Nah, ini kan terkadang penumpangnya itu atau customer mau mampir ke suatu tempat ya. Sebagai contoh itu ke minimarket atau ke warung gitu kan.
Nah, di sini ada beberapa driver juga gitu kan yang merasa keberatan gitu kan, merasa eh, nggak mau nemenin customer tadi untuk mampir sebentar ya. Padahal coba kalian sebagai driver itu berpikir ya, kenapa kalau misalnya customer mau minta ditemanin ke suatu tempat yang tempat itu masih dalam jangkauan tempat orang ramai ya, bukan tempat yang sepi ya, kenapa harus takut ataupun merasa malas gitu kan untuk nemenin sebentar aja gitu kan. Toh nanti kalau misalnya customer itu membeli makanan ataupun membeli minuman, terkadang juga ada customer yang baik hati gitu kan untuk membelikan kita juga minuman itu kan. Nah, jadi customer itu nggak semuanya pelit gitu kan. Jadi ada beberapa customer gitu yang baik hati juga gitu kan, yang suka beliin makanan, gorengan, ataupun minuman ke driver gitu ya. Jadi jangan itu ya, apa namanya, males ya untuk nemenin customer ya. Kalau misalnya masih dalam keadaan ramai itu jangan takut gitu. Kalau misalnya pun dia di tempat yang sepi ya cari alasan yang masuk akal gitu kan. Kenapa nggak mau nemenin gitu kan. Nah, terus lanjut ada juga itu cerita customer soal driver yang untuk driver mobil ya. Nah, di sini driver mobil ini kendalanya ya terkadang ada beberapa driver nggak mau ambil orderan dari customer ya. Nah, ngambil orderan customer ini ya ngelihat mungkin situasi pada saat hujan ataupun pada saat promo ya. Nah, di situ driver memang agak sulit sekali ya dicari ataupun mendapatkan satu orang driver mobil aja itu sangat sulit ya. Tapi kenapa gitu ya? Padahal customer ini udah bayar kalian gitu ya, driver ojek ya. Kenapa nggak mau ambil? Itu alasannya ya karena hujan atau ongkosnya murah atau gimana gitu kan. Ya, itu kan memang sebenarnya udah diatur ya, diatur di dalam aplikasi ya. Nah, itu kan pasti ada lonjakan harga ya. Itu kalau kondisi pada saat hujan ya. Kalaupun pada saat crowded atau sibuk gitu kan, itu juga kadang driver ojek online ini atau yang driver mobil tadi ada beberapa orang males ngambilnya gitu ya. Nah, kalian sebagai driver jangan berpikiran pendek seperti itu ya, karena ya balik-balik seperti yang saya jelasin sebelumnya tadi itu kan ada beberapa customer gitu yang loyal juga pengertian gitu kan. Jadi ada rewardnya nanti ya, rewardnya untuk driver yang mau ngambil gitu kan, misalnya dibela-belain hujan, jemput jauh gitu kan, ataupun nanti customernya itu lebih dari kapasitas yang ditentuin, misalnya 4 orang tadinya harusnya 4 orang atau 3 orang maksimal, ini jadi 5 gitu kan. Jadi kan customer kan pengertian juga gitu kan, pasti ngasih uang lebih gitu kan ke driver. Kenapa kalian masih mikir males gini gitu ini gitu gitu kan, banyak alasan ini. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya memang kayak gitu ya, memang ada beberapa oknum driver gitu memang males karena melihat ongkos atau tarifnya tadi terlalu murah ya. Tapi di sisi lain customer juga nanti pasti ada ngelebihin juga gitu kan. Yaitu bagi customer yang pengertian gitu kan sama customer yang memang lagi diburu-buru kejar waktu gitu kan. Lagi memang urgent butuh driver mobil gitu kan. Itu kan pasti ada timbal baliknya nanti, entah nanti ongkosnya dilebihin atau gimana gitu kan. Ya, sebagai driver mobil ya coba kalian pikir ya, kalau kalau kalian memilih-milih orderan untuk tarif yang terlalu tinggi ya itu kemungkinan kecil ya. Kemungkinan kecil di sini maksudnya ya drive customer mesen gitu kan. Ini kebanyakan ya para customer kan mau cari ongkos yang hemat sehemat mungkin gitu kan. Yang ada promo, tapi kalau misalnya customer itu mengajak rombongan yang agak banyak dari kapasitas sebelumnya itu pastikan juga ada pengertian nanti dilebihin ongkosnya. Jadi jangan berpikiran pendek gitu kan. Nah, di sini pesan saya sebagai customer ya untuk beberapa layanan yang driver ojek online tadi, yang diantaranya makanan tadi,
Coba kalian sebagai driver ojek online itu ya diusahakan sebisa mungkin ya kalau memungkinkan itu mengantar makanan sampai di tempat yang sudah ditentuin sama customer ya. Sebagai contohnya tadi kalau misalnya di apartemen ataupun di kosan, kalaupun memang customer itu nggak bisa turun ya coba kalian aja yang naik ke atas gitu kan. Toh nanti mungkin dilebihin sama customernya gitu kan. Jangan takut, ah capek lah inilah itulah, males, nanti banyak alasan gitu kan. Ya memang driver itu resikonya gitu kan. Resiko yang harus ditanggung gitu kan. Mau ada anjing yang gonggong atau mau ada hujan badai gitu kan. Itu kan kita harus ada persiapan semuanya gitu kan. Nah, selain itu untuk yang layanan antar jemput penumpang tadi ya itu kan nanti mungkin customer itu kan mau mampir ke suatu tempat. Nah, itu ya diusahain kalau memang memungkinkan juga itu tolong ya untuk driver kalau misalnya customer itu mau meminta pertolongan, misalnya mau mampir ke minimarket atau ke pasar sebentar gitu kan, ya coba kalian ikutin aja dulu ya kalau misalnya tempat itu agak rawan atau gimana ya kalian tolak aja secara halus ya kalau memang kalian nggak mau ikutin permintaan customer. Nah, yang selanjutnya itu untuk driver ojek online yang bagian mobil. Nah, ini sering banyak banyak sekali ya itu ya cerita dari customer gitu kan yang pada saat hujan deres gitu nggak ada yang driver mau ngambil, lokasi drivernya jauh segala macem gitu kan. Ya, sebagai driver itu kan memang resiko kalian gitu kan. Nah, customer itu kan sudah memesan, sudah sesuai tarif gitu kan. Nah, itu ah, kalian jangan terlalu pilih-pilih orderan ya. Coba kalian pikir kalau misalnya nggak ada customer yang mesen gitu kan, gimana kalian mau dapat penghasilan untuk hari ini atau untuk besok gitu kan. Kalau kalian mikirnya untuk mencari tarif yang besar gitu kan, tarif yang normal ataupun tarif yang ada kenaikan gitu kan. Itu kan kadang jarang-jarang ya untuk yang tarif yang kenaikan tadi. Ya balik-balik itu tergantung sama customer ya. Memang nggak seluruh customer itu royal ya atau baik kepada driver, tapi percayalah itu pasti tergantung pelayanan kita sendiri ya. Nah, itu tergantung pelayanan dari driver itu sendiri kepada customer ya. Kalau saya sebagai customer, misalnya udah dilayanin sebaik mungkin, selama mungkin, nah itu pasti kan ada rewardnya sendiri ya untuk driver itu ya. Nanti bisa dikasih tips atau uang lebih gitu kan. Nah, untuk yang lainnya itu jangan berharap berlebih ataupun mengharapkan uang lebih ya. Nanti kecewa sendiri ya kalian sebagai driver ojek online. Jadi bekerjalah dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan gitu kan. Jangan terlalu banyak alasan untuk membuat customer itu menjadi marah dan kecewa ya. Nantinya akan membuat rating kalian sendiri atau nanti dikasih ulasan jelek gitu kan nggak mau kan nanti. Jadi nantinya kalian jadi nyalain customer gitu kan nggak mungkin kan. Soalnya itu kan balik-balik ke diri driver itu sendiri gitu kan. Kalau sebagai customer kan ya kita hanya sekedar memesan. Kalau pelayanannya puas ya kita kasih ulasan yang baik. Kalau pelayanannya buruk ya itu kita juga kasih ulasan yang buruk gitu kan. Itu tergantung pelayanan dari driver itu sendiri ya. Dan jangan lupa sebelum kalian para driver ojek online sebelum menjemput ataupun melakukan pelayanan itu usahakan sapa gitu kan, sapa customer, senyum gitu kan. Jangan pada saat kalian mau narik customer ataupun mau ngantar penumpang itu kan dalam keadaan kondisi bau badan gitu kan, minimal pakai deodoran gitu kan. Ya kadang ada beberapa driver aja gitu kan yang kecium sampai bau badannya ya bau keringat, bau matahari atau gimana gitu kan diusahain agar pakai deodoran ataupun parfum gitu kan. Jadi nggak ganggu customer gitu kan. Baiklah,
Sekian dulu video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para driver yang ada di Kota Palembang, saya mohon maaf karena di sini saya hanya membahas daripada sudut customer ya. Terima kasih telah menonton video saya. Salam semangat.